adalah jawaban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi hari ini yaitu tentang misi dan penuaian. Tahun ini adalah tahun misi dan penuaian. Saudara, kenapa amanat agung Kristus Yesus katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan murid saya, bukan murid Bapak Gembala, tetapi murid Kristus. Amin. Karena kenapa? Firman Tuhan mengatakan jadilah terang dan jadilah berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bersama-sama di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Mari bersama-sama kita buka di dalam Matius 28 ayat 19 sampai yang ke-20. Ini perikop tentang perintah untuk memberitakan Injil. Saudara, mari bersama-sama. 3, 2. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa Latin dikatakan apostelo. Apostelo artinya mission, atau bisa dikatakan missimot dalam bahasa Ibrani artinya misi, atau apostoles dalam bahasa Yunani artinya juga misi. Apostol yaitu rasul. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19 ini bagaimana pergi jadikanlah semua bangsa. Ini salah satu perintah Tuhan bagi saya dan saudara. Amin. Ketika Yesus naik ke sorga, dia perintahkan kepada murid-muridnya, pergi jadikanlah semua bangsa murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini tegas menjelaskan bagaimana kita harus menjadi murid Kristus, menjadi terang, menjadi saksi. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus menjadikan semua bangsa, bukan hanya bangsa kita Ambon, Manado, Batak, Jawa, Timor, bukan, tetapi semua bangsa. Ada lagu katakan, ya kan? Ya kan? Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menjadikan semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Ini perintah. Amin. Dan di ayat 20 mengatakan bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menjadi saksi Tuhan di tengah dunia era zaman digital begini, dunia zaman teknologi ini, yang zaman yang super modern ini, kita harus betul-betul belajar update. Kita mengupdate perkembangan dunia. Amin. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dunia semakin tidak baik. Keadaan dunia semakin tidak baik. Tetapi janji Tuhan dia katakan kepada saya dan saudara untuk pergi menginjil. Eklesia dipanggil keluar. Amin. Amin. Jangan hanya nyaman. Saya orang Timor bilang beta susu nyaman di sini. Beta sonde mau lagi pergi di mana-mana. Atau orang Ambon bilang beta seng mau lagi kemana-mana. Saudara, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini perintah, ini mandat dari Tuhan untuk saya dan saudara. Untuk memberitakan Injil. Amin. Dan Injil adalah perintah yang mutlak yang harus kita lakukan. Karena disinilah dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai pelayanan saya dan saudara. Amin. Melayani bukan hanya sebatas di mimbar, bukan. Tetapi saudara bisa menginjil kemanapun saudara berada. Di luar saudara bisa jadi berkat. Amin. Amin. Dalam perkataan, tutur kata dan perilaku kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saya dan saudara. Karena kehidupan kita ini menjadi logos yang dibaca semua orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Makanya saudara, banyak tuayan sudah banyak tetapi penaburnya sedikit. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, syarat mengikut Kristus kita harus
mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Dan kita harus masuk di dalam komunitas, yaitu pemuritan. Kenapa pemuritan itu penting, saudara? Orang percaya tanpa pemuritan hidupnya, tidak tidak stabil, gampang up and down. Kenapa? Perlu kita berada di dalam komunitas komsel, ya. Di sini mungkin ada komunitas-komunitas juga yang dibangun, yaitu cell group yang membangun iman kita untuk kita percaya terus kepada Kristus dan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kembali bagaimana di dalam Matius 9 ayat 37-38 berkata demikian. Matius 9 ayat 37 sampai yang ke-38, firman Tuhan berkata demikian. 3, 2. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Tuaian memang banyak. Tadi di pokok doa tadi ya, presentasi kekristenan di Indonesia ini sudah hampir mencapai presentasi yang tinggi. Ada banyak pertobatan-pertobatan baru. Ada banyak jiwa-jiwa bertobat. Bagaimana dengan saya dan saudara harus menjadi saksi. Amin. Bukan sekedar melihat, bukan sekedar mendengar, oh iya dia bertobat, bukan. Tetapi bagaimana saya dan saudara berdampak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Karena ini perintah Tuhan, ini mandat. Ini adalah perintah di mana dikatakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Ya kan? Makanya saudara, menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar kita datang rutinitas setiap hari Minggu ke gereja, istilah kasarnya store muka. Iya toh? Tapi marilah kita berdampak. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu, disempurnakan. Yang tadinya pemarah ketika datang ke tempat rumah ibadah, hidupnya mendapat perubahan. Amin. Yang tadinya ibu-ibu ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya mulai. Papanya pakai remote, diam. Ya, begitupun bapak-bapak yang ngebosi, mama buat kopi, saya udah pulang capek-capek, tolong buatkan. Ya, ada apa? Kasih. Makanya tema Natal kemarin, tema Natal PGI mengatakan Allah datang menyelamatkan keluarga. Karena dari keluarga-keluarga Kristen inilah ya yang perlu kita bina, dari ayah, ibu dan anak. Amin. Ada banyak orang keluarga Kristen, orang tuanya rajin ke gereja, anaknya belum percaya. Ataupun sebaliknya, anaknya pergi ke gereja, orang tuanya belum percaya. Tapi marilah kita berdampak, bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen yang secara internal Kristen, tetapi bagaimana kita menjadi berkat buat keluarga kita yang belum percaya. Amin. Tuaian ini banyak, tetapi pekerja-pekerja ladang ini sedikit. Saya sempat melayani di NTT. Kami satu keluarga pergi di daerah Amanuban Timur. Dan kami miris melihat sudah banyak orang-orang di sana yang sudah nyaris murtad, meninggalkan Kristus. Hanya demi uang, hanya demi beras, hanya demi makan hidup, gaya hidup, mereka tinggalkan Kristus. Dan kami datang ke sana menyampaikan bahwa jalan keselamatan dan pengharapan hanya lewat Yesus. Di luar itu tidak ada. Karena kantung-kantung Kristen ini saudara, kalau saya pergi, kami satu keluarga pergi ya, bukan hanya di NTT, kami pergi ke Papua, kami pergi ke pedalaman-pedalaman di Manado, di NTT. Ini saudara, banyak jiwa-jiwa tapi pekerjanya sedikit. Ada banyak jiwa tetapi pekerja sedikit. Nah itu tugas saya dan saudara, untuk kita pergi menyampaikan pesan itu, Injil itu kepada setiap orang, amin. Amin, supaya mereka percaya.
Saudara, tuayan banyak. Sekarang gereja sementara revival di Amerika Latin. Saudara tahu Brasil, negara pencetak sepak bola luar biasa di Amerika Latin. Dan rata-rata pemain bolanya semuanya takut Tuhan. Ada revival kebangunan rohani di Brasil, di Kolombia, bahkan di Amerika Latin. Bagaimana dengan saya dan saudara yang ada di Indonesia? Adakah kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat, berdampak, atau hanya sekedar Kristen apatis? Yang penting beta sa Kristen, yang penting beta sa percaya. Saudara, marilah kita jadi berkat. Amin. Tuayan banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara, oleh sebab itu kita dipanggil untuk keluar menyampaikan pesan keselamatan bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Ada lagu pujian katakan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, data menunjukkan, bisa ditampilkan gambarnya. Data menunjukkan pertumbuhan luar biasa dari gerakan evangelical 1,47%. Mungkin gambarnya bisa ditampilkan. Ini perkembangan presentasi kekristenan di seluruh dunia. Laju pertumbuhan diproyeksikan jumlah orang percaya mencapai 621 juta orang yang sudah percaya kepada Kristus di tahun 2050. Ini targetnya untuk menjaring jiwa. Saudara perhatikan, gereja Korea, mereka tidak sibuk mendirikan bangunan gereja. Tetapi gereja Korea mereka terpanggil evangelical. Amin. Panggilan kerasulan itu ada banyak, saudara. Ada nabi, ada rasul, ada pengajar. Ada apa lagi, saudara? Ada apa lagi? Misionari. Saudara, kenali panggilanmu di mana? Amin. Oh, panggilan saya evangelis. Panggilan saya pastoral. Panggilan saya guru sekolah minggu. Panggilan saya penata layanan diakonia. Pelayanan saya menjaring jiwa-jiwa di kaum-kaum terasing. Banyak panggilan untuk melayani Tuhan. Tergantung saya dan saudara, apakah kita siap dipakai dan dikirim keluar. Amin. Amin. Gereja yang berdampak itu harus keluar. Bukan berarti keluar pindah-pindah gereja, bukan. Tetapi keluar untuk menjadi berkat, menjaring jiwa-jiwa mengenal Kristus Tuhan. Amin. Di Amerika Serikat sendiri dinyatakan 213 juta orang percaya kepada Kristus. Lalu di Brasil 180 juta orang percaya di Amerika Latin. Di Brasil itu ada sekitar 180 juta, saudara. Di Indonesia kurang lebih hampir berapa ya Pak Gembala ya? Kurang tahu ya, tapi perkembangannya kita belum tahu karena di sini ya perkembangan kekristenan di Indonesia juga berkembang pesat. Amin. Dengan TikTok, dengan siaran-siaran online, dengan siaran-siaran praise and worship, puji-pujian, ini membangun kita. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita menjadi orang Kristen yang apatis. Berdampak, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas 19 ayat yang ke-10 saudara. Kita buka dalam Lukas 19 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Lukas ya, kitab Lukas 19 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. 3, 2. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Saudara, ya, Lukas 19 ayat 10, maaf. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara pernah lihat gambar Tuhan Yesus
ada gambar Tuhan Yesus dan dombanya. Domba ini tersangkut tanduknya di semak-semak dan Tuhan Yesus ulurkan tangannya. Domba yang terhilang adalah gambaran orang-orang yang belum percaya. Tugas saya dan saudara untuk menjaring jiwa, menebarkan jala, menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Karena ini akhir zaman, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita merasa nyaman. Tanda-tanda akhir zaman ini semakin dekat. Tanda-tanda dunia ini semakin tidak baik. Oleh sebab itu saya mau katakan saudara, marilah kita jadikan semua bangsa percaya kepada Kristus. Haleluya. Amin. Mencari yang terhilang. Saudara perhatikan ketika wanita yang bernama Maria Magdalena yang kedapatan melakukan hal yang tidak baik. Imam-imam ahli-ahli Taurat mau merajam wanita ini. Tapi Yesus katakan barang siapa yang tidak berdosa, lempar, rajam. Tidak ada yang berani saudara. Karena wanita ini dengan penuh belas kasihan dia minta belas kasihan. Dan disitulah Tuhan mengulurkan belas kasihannya. Pulanglah dan jangan berbuat dosa dari sekarang. Saudara, ada banyak orang Kristen, orang percaya, pulang gereja, mabuk jalan terus. Iya kan? Main judi jalan terus. Main perempuan jalan terus. Di sini tidak ada. Ini di Indonesia Timur, bagian timur. Saudara. Saudara, marilah kita bertobat. Amin. Amin. Bapak-bapak kalau sudah punya istri di rumah, berbahagialah. Amin. Jangan bilang, Yakomina, lu pung badan su besar. Dulu lu kayak gitar Spanyol, sekarang lu kayak gentong Bali. Lalu Yakomina bilang, Albertus, begini beta melahirkan lu pung anak 5 nah. Orang timur tuh, NTT. Saudara, kasih Kristus harus dinyatakan kepada keluarga kita. Amin. Bapak-bapak pujilah istrimu, istri-istri pujilah suami. Bapak-bapak jangan sakiti anakmu. Marilah kita bergandengan tangan. Amin. Bersatu untuk menjadi tubuh Kristus yang ideal. Bapak, ibu dan anak bersatu. Amin. Ada pujian katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Amin. Amin. Jangan hanya pintar nyanyi. Ya kan? Nyanyi. Yesus malole, malole neu au. Yesus malole, malole newi tabasa. Artinya apa? Yesus baik. Baik. Kalau kita percaya Yesus baik, mari aplikasikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi saudara dan saya, kita ada di Pulau Bali ini. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang Bali, Jawa. Di sini kan ada bangsa-bangsa ya saudara. Ada NTT, ada Ambon, ada Manado, ada Batak, ada Padang, dan macam-macam saudara. Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya percaya saudara, tahun ini adalah tahun terobosan. Tahun kita menjaring jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa sadar kita punya tanggung jawab di dunia ini, kita jaring jiwa-jiwa. Makanya ada pujian katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus. Tapi terkadang tidak jadi berkat. Lupung mata di mana nih? Lu suntau besa apa nih? Ale sentau beta siapa? Ngana nintau kita siapa dang? Itu kalau ada orang Manado. Saudara, milikilah karakter seperti Kristus. Karena Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati.
Jangan bilang, Bapak Pendeta gampang ngomong sa. Beta nih orang NTT son bisa nah. Pak Pendeta, saya ini orang Batak nggak bisa. Saudara belajar seperti Kristus. Amin. Amin. Bukan berarti seperti orang Jawa, monggo pinara, bukan begitu saudara. Tetapi kita belajar seperti Kristus. Amin. Ada suami istri pendeta, orang Ambon. Dia panggil istrinya Cinta. Dia panggil pertama Cinta, lembut. Istrinya nggak dengar. Ini orang Ambon nih, saudara tahu ya orang Ambon. Saya Ambon juga. 2 kali dia panggil Cinta, istrinya nggak dengar. Ketiga kali dia panggil Cinta. Cintanya tapi udah intonasinya udah tinggi. Aksennya udah tinggi. Udah gaya Ambon itu. Cinta. Akhirnya istrinya bilang, iya Pak. Itu baru istri. Tapi ada juga bapak-bapak takut istri. Albertus, lu kasih mati tuh lampu. Air kasih mati semua. Bayar listrik mahal ini. Terus suaminya bilang, istrinya bilang gini, apa yang belum kasih mati? Mamanya bilang, papanya bilang, ada satu mama. Apa itu? Lupung mulu itu belum diprop. Ibu-ibu ini kalau dari pagi nih bukan sibuk berdoa saat teduh, sibuk celoteh. Di sini tidak ada. Ini di Jakarta saudara. Saudara, marilah kita berubah dari hal-hal kecil. Soal gula dan teh. Gula teh habis, Papa beli di warung. Hal-hal kecil seperti itu. Dalam rumah tangga kita nggak usah lihat keluar. Kembali ke konteks keluarga kecil kita. Karena Yerusalem itu harus beres. Amin. Kalau kita mau beres di tempat orang, kita harus beres di tempat kita sendiri. Amin. Makanya firman Tuhan katakan jadilah berkat. Amin. Makanya ada lagu Batak katakan, hu bereng bohim laus, martangi angau, mangido pangurupi, yon diau, sai tiop tangaku, sai togu maau, ai hodo Tuhan, pargogo diau. Artinya, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kita kalau di gereja jago nyanyi. Ya kan nyanyinya, aku mengasihi engkau Yesus. Iblis bilang, bohong. Kasih persembahan 1000 perak. Tapi kalau berdoa, Tuhan beta minta berikan berkat 10 kali lipat. Kala-kala Sakeus. Sakeus saja dia kaya tapi dia berani kembalikan apa yang dia rampas. Kita berdoa sekali-sekali, kadang-kadang tuntut Tuhan. Tuhan kalau Tuhan sonde berkati beta, beta sonde mau gereja nah. Beta lebih baik mabo, minum moke. Apalagi orang lagu NTT itu kan, ya kan. Putar ke kiri, hei. Kalau ibadah, pendeta pun lama, beta nih ada arisan nah. Tapi kalau acara pesta, putar ke kiri, manis putarlah ke kiri, ke kanan, ke kiri. Akhirnya nggak jelas. Di sini nggak ada, ini di Indonesia bagian lain. Saudara, marilah berubah, amin, amin. Kalau engkau memuji, kalau engkau mau dansa buat Tuhan, amin. Kita kalau buat Tuhan angkat tangan, WL sudah perintahkan angkat tangan. Tapi kalau pesta apalagi kalau sudah ada botol di bawah, aduh minta ampun. Di sini enggak ada, ini semua jemaat Tuhan, gereja G Krishna semuanya baik-baik. Ya, nanti kalau saya khotbah di Jakarta enggak ada, adanya di Bali. Saudara, mari berubah, amin. Karena dunia melihat perbuatan kita, tindakan kita. Jadilah berkat, jadilah terang. Makanya di dalam Yohanes 15 ayat 16, yuk kita buka ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku,
Tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Bukan kita yang memilih Tuhan. Jadi saudara perhatikan, persentase kekristenan di Indonesia Timur meningkat. Karena memang di sana mayoritas ya. Karena kalau kita lihat Belanda ya. Bapak-bapak gereja seperti Joseph Kam, seperti kalau di Tanah Batak, Nomensen, kalau di Tanah Timur, mungkin siapa ya saya kurang tahu, tapi mungkin Belanda ya yang bawa Injil dan Portugis ke sana. Saudara, tapi bukan soal Kristen dari lahir, tapi adakah perubahan lahir baru kita? Adakah kita mengevaluasi apakah kita menghasilkan buah dalam kehidupan kekristenan kita? Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti murah hati. Amin. Murah hati itu suka menolong. Saya paling suka kata terima kasih. Terima kasih. Kalau nggak pernah terima kasih nyanyi jangan begini. Terima kasih Yesusku, nyanyi bukan begitu. Terima Yesusku, terima Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima Yesusku. Itu orang yang nggak pernah berterima kasih. Orang yang selalu maunya ditolong dan dibantu. Tapi kalau ketika menolong, maka Tuhan akan melimpahkan berkat. Amin. Amin. Secangkir air putih tidak akan kehilangan upah. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, bukan kita yang memilih Kristus, melainkan Kristus yang memilih kita. Sebelum kita dijadikan, perhatikan ketika Adam dan Hawa, penciptaan manusia pertama di Kejadian kita lihat. Di mana mereka manusia yang berharga. Tetapi karena konsekuensi dosa yang mereka lakukan, mereka harus membayar harga perbuatan mereka. Dosa itu ada konsekuensi, saudara. Oleh sebab itu, marilah kita berubah. Jadi berkat, jaring jiwa, amin. Bukan Tuhan yang memilih kita, tetapi kita yang memilih Tuhan. Amin. Tuhan memilih saya dan saudara sebelum kita ada. Makanya firman Tuhan katakan, menghasilkan buah dan buah itu tetap. Sehingga kita berdampak. Murah hati, jadi berkat, ya kan? Tidak curiga. Ibu-ibu jangan gosip. Lu son tahu, dia pun laki son pulang-pulang. Ini ada ilustrasi sedikit di Manado. Omanya dia bilang ke papanya, papi, kalau kita mati, tolong kasih baju kebaya. Maksudnya pakai baju kebaya kayak ibu-ibu ya, pakai baju kebaya ya, brokat. Tapi opa ini salah, kupingnya sudah terganggu. Opa pikir baju pramuka. Akhirnya oma di dalam peti dia pakai baju pramuka. Pakai topi pramuka, baju pramuka, sepatu boots dan lambang praja dan tongkat dan prit-prit periwitan. Saudara tahu, anak-anak cucu datang, orang timur bilang, baik. Masa oma ini pakai baju pramuka? Itu oma pun pesan. Lu diam sa. Bikin malu sa. Jemaat Tuhan datang. Maria, lu lihat dong. Malu orang meninggal pakai baju pramuka. Jangan gosip, ini orang ada berduka. Peace. Pendeta datang seperti Bapak Gembala dan saya melihat jenazah. Kan gak mungkin tertawa. Gak mungkin. Pasti bilang, oh darah Yesus. Tapi dalam hati pendeta ini pasti dia tertawa. Ini oma ini nyentrik juga. Lain daripada yang lain. Oma ini bisa viral ya. Kira-kira kalau meninggal pakai baju pramuka bisa viral tuh. Waktu pendeta datang dia gak mungkin tertawa di depan jenazah. Dia jaga perasaan keluarga. Akhirnya pendeta katakan, sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Hari ini, malam ini, kita kehilangan oma, tante, nenek terkasih. Dia telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Karena di dalam sorga ada sukacita, tidak ada ratap dan kertak gigi. Ada sukacita di sana.
Berbahagialah orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi oma, nenek, tante ini terkasih tidak pergi jauh-jauh. Dia hanya pergi berkemah alias camping. Saudara, pergi berkemah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau pergi berziarah ke kubur, jangan bilang, "Bai, beta bawa kacang kesukaan Luna." Baru omong-omong di kubur. Okultisme, penyembahan berhala. Ini saudara, Tuhan menentang hal-hal demikian. Di sini tidak ada, di sana sini banyak. Saudara, karena firman Tuhan katakan tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Bahkan ketika Yesus bangkit, murid-murid Yesus tidak percaya, mereka memastikan kubur itu. Dan mereka katakan kubur telah terguling, mayat Yesus tidak ada. Dan malaikat Tuhan katakan, mengapa engkau mencari orang yang telah bangkit daripada orang mati? Yesus telah bangkit. Amin. Yesus bangkit. Oleh sebab itu jadilah berkat dan dampak. Amin. Maka ada pujian Manado katakan, jauh-jauh Tuhan so pilih patorang, kong pangge patorang semua. Yesus mau pakai torang hidup bagi kemuliaan namanya. Kasih tu hidup punung Tuhan, kong jangan ragui kode mau. Tuhan mau bikin torang sama deng dia, hidup kudus tak bercela. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Mari jo torang semua datang badekat deng dia. Dari Yesus torang ada sukacita, dari Yesus torang ada kedamaian, dari Yesus torang ada pengharapan. Yesus beserta selamanya. Amin. Jauh sebelum dijadikan, Tuhan sudah memilih saya dan saudara loh untuk menjadi saksi. Amin. Dalam bahasa Inggris katakan witness, saksi. Jangan hanya nyaman, tapi kita pergi keluar untuk menjadi berkat. Amin. Dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Kita buka di dalam Lukas. Lukas 24 ayat yang ke-47 sampai 48. 3, 2. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berarti yang firman Tuhan jelaskan kepada Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-murid, dia katakan bahwa berita pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Amin. Sekarang bukan firman tentang berkat-berkat lagi. Harus bertobat karena ini kedatangan Tuhan semakin dekat. Hari ini diperpendek. Orang seneng sekali ya. Panjang umurnya, bukan panjang umur, pendek umurnya. Karena makin umur itu makin kita, karena firman Tuhan katakan umur itu sampai berapa? 70. Itu pun kesakitan dan penderitaan. Waktu masih muda, ya kan, pergi disko, apalagi orang Indonesia Timur kan, wih, goyang toh. Waktu masa tua pergi ke apotek. Tebus apa bayi? Beta tebus obat asam urat. Ada kosonde. Ini karena masa muda pergi pesta minum oke nih. Waktu masa tua dia pergi di apotek. Tebus apa lagi? Obat asam urat. Darah tinggi. Baru nona cantik, nona timur. Lupung nama siapa kok? Ini. Tidak bertobat dari muda sampai tua. Tidak ada perubahan. Pergi gereja tiap hari tapi hidup masih dalam dosa. Mari bertobat. Di sini tidak ada.
Tapi marilah firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan mau mengirim kita dari Yerusalem dulu. Kemudian kita dikirim ke Samaria, Yudea, dan sampai ke penjuru bumi. Amin. Saya lihat banyak penginjil-penginjil sekarang dikirim ke berbagai daerah. Waktu saya pelayanan di Swiss, ada salah satu Romo dari asal Flores. Romo ini Romo Wolo. Dia katakan, wow, saya suka persekutuan Indonesia Kristen yang ada di Switzerland. Karena rata-rata di Swiss itu banyak ya, ada macam-macam datang dari Indonesia. Dan Romo ini asal Flores, dia mengambil studi banding di Switzerland. Dia katakan, saya sangat bersuka cita. Padahal dia punya pendidikannya luar biasa. Pendidikan kalau di Katolik itu sekolah frater ya, ke pastoran. Tapi dia katakan, saya tidak bangga dengan titel saya. Orangnya sangat rendah hati. Saudara, belajarlah untuk rendah hati. Amin. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita katakan, bukan karena saya, semua karena Tuhan. Amin. Amin. Saudara dan saya dipilih bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Ini ayat terakhir, Matius 5 ayat 10, 11 sampai 12. Kita tahu percaya bahwa hidup kita sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Matius 5 ayat 10, 11 dan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kita belum sampai di fase Stefanus. Saudara, kasus Tibo CS di Poso menunjukkan bahwa mereka martir mati demi mempertahankan iman mereka. Ketika kerusuhan terjadi di Poso, kerusuhan terjadi di Ambon, ada banyak jiwa-jiwa melayang mempertahankan nama Kristus. Saudara, marilah berbahagia karena kita konsekuensi mengikut Tuhan itu harus menyangkal diri kita. Amin. Kenapa ada banyak orang tidak menerima kita, menolak kita? Karena Yesus sendiri pernah ditolak ketika Yesus menyampaikan kebenaran itu. Dan saudara, bersukacitalah, berbahagialah orang yang dianiaya, mempertahankan nama Kristus. Amin. Dan berbahagialah mereka karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Karena saudara dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Meskipun kita dicela, kita difitnah. Saudara, mungkin kita rasanya sakit. Tapi lepaskanlah pengampunan. Yesus katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Konsep Kristen adalah kasih. Konsep kekristenan adalah kasih, cinta daripada Allah kepada manusia. Ketika dosa menghalangi hubungan manusia dengan Allah, ketika Adam dan Hawa jatuh, Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita daripada kutuk dosa itu. Oleh sebab itu saudara, marilah kita terus mengiring Kristus sampai Tuhan panggil kita. Amin. Jangan demi sembako beras kita tinggalkan Tuhan. Terlalu cetek. Kalau kita dianiaya, kalau kita dicela, kita lepaskan pengampunan. Dan firman Tuhan katakan, bersukacita, bergembiralah karena upah kita besar di sorga. Amin. Jadi sobat-sobat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa kita jadi berkat. Sampaikan pesan firman kepada orang yang belum mengenal. Lewat tindakan kita gak usah bilang gini, Bapak bertobat terima Yesus. Gak perlu bicara begitu saudara. Cukup dengan hidup kita yang menjadi terang, menjadi berkat, menjadi pelita, menerangi dunia yang gelap. Dan orang akan melihat, wow, kalau sonde ada Bapak itu sonde rame. Jangan bilang gini, Bapak puji Tuhan bagaimana ada berkat. Bapak ini tetap sukacita, ketawa terus. Ya puji Tuhan. Ada doa kok sonde ada. Tapi ada Yesus di bepung hati. Amin. Amin. Amin.
ada Yesus di hatiku. Makanya ada lagu Ambon dikatakan, lah biar api Injil terus menyala, menyala di katong pung hati. Lah dari dolo sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biarlah api Injil membakar roh kita. Amin. Jangan sampai padam pelita gantang kita ini karena situasi dunia membuat kita jadi loyo. Di gereja haleluya, di rumah halelupa. Tapi marilah roh kita semangat. Ya, kobarkan api Kristus itu, api Injil itu. Sehingga kita menjadi berkat. Dan lewat keberadaan saya dan saudara, kita menjaring jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siapa yang mau menjaring jiwa di tempat ini? Siapa yang mau menjaring jiwa? Angkat tangan saudara. Di tempat kerja kita, di lingkungan tempat di mana kita berada, kita harus jadi berkat. Amin. Karena tahun ini adalah tahun penuaian, tahun misi. Jangan hanya diam, sampaikan kebenaran itu supaya orang bertobat. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita dipanggil, karena banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 22 ayat 14 dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Biarlah kita semua terpilih untuk menjadi pelita, menjadi berkat dan menjadi apostolos Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa.